kita juga identifikasi pada aspek mana, terutama yang dari sisi misalnya begini, saya ingin menyampaikan terkait dengan Korlapa, dan ini kita akan teridentifikasi mana yang sudah kuat dan mana yang masih perlu dikembangkan dan mana juga yang ini memang harus diadakan gitu. Nah ini akan sangat terasa pada persoalan layanan administratif ini. Kira dari 9 komponen yang tadi. Dan tentu sebagai institusi kita punya perencanaan strategik yang normatifnya dimulai dari statuta, dan perencanaan strategik ini kemudian menghadirkan atau melahirkan rencana induk pengembangan RIP, dan kita sudah punya itu sampai 2045. Kita sekarang berada pada posisi 2020-2025, tapi kita sudah bermimpi, para pimpinan dan tentu segenap sivitas akademika sudah punya mimpi tentang STAI Siliwangi ke depan sampai 2040. Ini juga yang tentu selaras dengan tema ini yang harus kita teguhkan komitmen gitu. Sehingga nanti dalam implikasi operasionalnya kita harus taat azas. Ada pedoman, ada SOP, ada juknis dan lain sebagainya yang tadi terkait dengan kegiatan, baik kegiatan akademik, siswaan, penelitian dan seterusnya. Nah, kemudian dari mimpi besar itu diturunkan kemudian menjadi rencana strategis. Ini setiap 5 tahun sudah kita kembangkan. Ini komitmen awal kita. Ini ke depan harus kita teguhkan. Dan tentu di posisi mana hari ini kita berada. Kalau tadi banyak diungkap oleh bidang akademik, banyak persoalan yang tentu perlu kita kuatkan. Nah, pada perspektif administratif terkait dengan perencanaan strategis, utamanya ketika kita berada pada posisi saat ini di mana kita sedang menjalankan Renstra 2020-2025 pada 9 komponen tadi, dengan tentu rincian dari masing-masing setiap item, mimpi besar yang dan tentu sebagian sudah tercapai dan sebagian besar ada potensi untuk dikembangkan. Nah ini kalau saya melihat dalam kaitan dengan komitmen, meneguhkan komitmen, saya ingin gambarkan sebagaimana telah disahkan melalui keputusan Ketua STAI tentang baik itu rencana induk pengembangan dari mulai 2020 per 5 tahun sampai 2040, kemudian juga rencana strategis 2020-2025 dan sudah disahkan oleh Pak Ketua bersama Ketua Yayasan, dan dengan target-target yang terukur Ibu Bapak dari 9 komponen yang tadi disampaikan. Tata pamungnya seperti apa, kemudian kemahasiswaan dan lulusan, kurikulum dan pembelajaran, sampai pada tadi yang ke-9 yang nanti kita kemukakan, terutama yang seringkali data masih nol itu pada ya haki, termasuk juga alhamdulillah kalau kerjasama ini si Puput kita sudah kerjasama dengan HIK. Tapi tentu pada persoalan-persoalan lain banyak hal yang terus bisa kembangkan, terutama pada unit-unit organisasi STAI di Prodi, penjaminan mutu, di LPM dan seterusnya. Posisi STAI hari ini atau harapan STAI misalnya kita melihat sampai 2020 sampai 2025 ini bahwa kita sudah punya 5 prodi. Targetnya apa? Pada tahun 2021 sudah terakreditasi
alhamdulillah sudah melewati itu. Tentu di 2025 nih masih kita terus berjuang karena akreditasi ini kita pahami, kita maklumi ada klasifikasi. Ya, tentu dari tahun ke tahun harus terus meningkat. Tantangan yang paling sekarang dihadapi dari sisi umum ini, kemudian saya tarik ke kelembagaan, Prof. Mohon izin. Hari ini prodi PAI dan prodi PGMI yang masa limit waktunya di April 2022 sedang dalam pemantauan, dan bahkan untuk PAI sudah diingatkan untuk segera menyampaikan IPEPA. Jadi tentu ini yang bagian yang amat penting. Seringkali orang mengatakan ini ruhnya untuk PAI dan PGMI, tentu yang lain-lainnya mengikuti. Nah, alhamdulillah yang dua ini untuk HES dan perbankan karena memang belum lama. Tapi untuk PAI ini sudah berulang kali terakreditasinya, dan posisi hari ini B, dan di April ini sudah 2022 sudah limit waktunya, dan sekarang sudah ada pemantauan. Nah, tentu dikaitkan dengan tadi Porlab Peneliti, dan alhamdulillah atas tentu arahan dari Pak BPH direspon juga oleh Bapak Ibu pimpinan yang lain. Alhamdulillah sekarang posisi Porlab kita sudah mulai bergeser, setidaknya di 2016 sampai 2020. Kita tim masih kesulitan untuk mundur di 2016 ke bawah. Karena datanya sudah diluluskan, tapi datanya kita agak kesulitan. Ini dilaporkan ke mungkin pada forum ini, antara lain juga tentu ini ada hal-hal yang perlu kita kuatkan terkait dengan ini. Jadi untuk akreditasi memang sudah clear, walaupun dua prodi ini sekarang sedang dalam perjalanan. Dari B ini, apalagi mungkin nanti akan ada penyesuaian dengan Pak B ini kan sangat baik mungkin ya kalau sekarang itu. Ini timnya Pak Yudi. Jangan sampai justru misalnya malah nauzubillah jadi mundur gitu ya. Ini sudah agak perhatian keras, karena itu mohon juga izin nanti kita bersama-sama untuk lebih fokus. Nah, ini soal akreditasi. Untuk institusi, alhamdulillah kita sudah melampaui itu. Jadi sudah melampaui dalam kaitan sudah terpenuhinya sampai terakreditasi. Dan kalau informasi dari Prof. Koyo, barangkali saya mendengar masih ada yang kita alhamdulillah sudah bersyukur sudah sampai pada tahap terakreditasi institusi, di mana lembaga-lembaga lain yang sejenis sedang masih berjuang untuk sampai di situ. Tentu ini harus ada ikhtiar ke depan untuk mempertahankan, dan tentu lebih baik jika ditingkatkan dalam kaitan dengan institusi. Kemudian cita-cita ideal sampai 2020 di range 2020-2022 ini terkait dengan jumlah mahasiswa kita yang masih memprihatinkan. Nanti implikasinya ke berbagai-bagai. Sebab kita berharap di 2020 di range 2020-2025 ini rentang jumlah mahasiswa ini 750 sampai 1000 harapannya. Mimpi kita bersama. Posisi saat ini di tahun 2021, 2022 pada pertengahan ini pada posisi 640. Nah, ini juga mungkin harus diklarifikasi dengan data Bu Yami. Nah, di data di kemahasiswaan di tim itu 640. Jadi artinya sudah hampir mendekati, betapapun kita ditimpa musibah selama 2 tahun ini dengan ya cacat surat sanajan dari itu, alhamdulillah. Apalagi kira-kira kalau misalnya memang perjuangan kita, jadi kita optimis dengan target yang ditetapkan oleh atau harapan atau mimpi kita bersama yang disahkan oleh Pak Ketua 750 sampai 1000 ini, insya Allah kan
Mudah-mudahan di ujung tahun 2025 sampai ke arah situ. Kemudian yang juga membanggakan dari sisi SDM, tentu dalam perspektif administratif pada pengolahan korlap. SDM kita khususnya dosen, jumlah yang sebelum dikurangi itu 35. Jadi sebab 2 sedang dalam proses pengurangan, bukan pengalihan saja, walaupun belum disetujui. Jadi kemudian di situ, jadi secara kualifikasi dan kompetensi sudah memenuhi persyaratan sebagaimana SNDikti. Bahkan di situ ada kita punya mimpi bahwa di tahun 2020-2025 ini punya dosen tetap doktor dengan pendidikan S3 doktor 40%. Kalau menghitung sampai 2022 saat ini kita sudah melampaui. Jadi untuk sampai di sampai 40% jumlah dokter, insya Allah namanya optimis karena masih ada yang ongoing pendidikan. Insya Allah itu Ibu Bapak sekalian dan Pak Ketua utamanya, Pak Ketua BPH terkait dengan posisi kita dalam hal pengelolaan administrasi, utamanya yang terkait dengan Porlab, kemudian juga akreditasi, jumlah mahasiswa, jumlah dosen. Nah, tadi seperti disinggung oleh Pak PK1 terkait dengan bidang penelitian, memang kita seringkali berbincang dengan Pak PK1 untuk menetapkan misalnya alokasi anggaran di rapat pimpinan, tapi tentu saja ini juga perlu respon kita bersama untuk benar-benar memanfaatkan. Ya. Apalagi kalau kita melihat misalnya standar nasional SNDikti terkait dengan penelitian dan pengabdian masyarakat ini, yang memang harus ada tuntutan ini berimplikasi sehingga pembelajaran yang kita lakukan ini juga berbasis penelitian dan pengabdian masyarakat. Ini yang saya lihat dan saya petakan, kami petakan, melalui perencanaan strategis dalam kaitan dengan pembelajaran, penelitian dan pengabdian pada masyarakat. Inilah barangkali clue-clue yang penting, sebab saya ingin menegaskan bahwa secara perencanaan strategis dari mulai RIP, Renstrat, Renov diturunkan ke pedoman, diturunkan ke SOP, diturunkan lagi ke Juknis, relatif kita sudah hampir lengkap, Bro. Saya kira ini dokumen-dokumen itu ada, tinggal barangkali turunannya pada unit-unit organisasi STI ini mengadop atau apa istilahnya menjabarkan, sehingga kemudian ada tentu disupport dan didukung oleh manajerial, pengadministrasian, pendokumentasian yang rapi, hingga pada ujung-ujungnya sekarang Ibu Bapak yang kami rasakan bersama tim, ternyata bahwa eksistensi perguruan tinggi secara de jure memang itu masuk di monitornya melalui Porlab dari itu yang kami amati. Ini antara lain terakhir kami idealnya kan akreditasi ini untuk PAI misalnya sangat dekat. Ketika pemantauannya ini juga tidak saya mengatakan kita terkurangi oleh data 2016 ke bawah. Yang 2016 2022 ini 18 bulan sampai pada lulusan IPEPA yang kemarin Bu Erni kita risau kita di IPEPA Nina nomor ijazah nasional yang awal-awalnya kita risaukan
Alhamdulillah karena sudah clear, sudah terdaftar, sudah bisa diverifikasi dan lain sebagainya. Dengan kebijakan-kebijakan teknis dan taktis dari PK1 yang memang akhirnya harus memaksa dosen yang telah memberi nilai. Kebijakan taktis dan teknis ada dari PK1 yang memang kami eksekusi di tim. Alhamdulillah. Karena itu tentu sangat wajar kalau kemudian Bu Erni setelah UAS ini meminta 2 minggu setelah UAS nilai, kan itu untuk kepentingan yang terkait dengan korlap yang memang sudah dibatasi oleh sistem. Jadi bisa ngobrol dengan sistem. Kira-kira begitu gambaran umumnya. Dan Ibu Bapak banyak hal sesungguhnya, tapi paling tidak ini kluk-kluk saja. Yang tentu sekali lagi kita bicara dalam ruang lingkup 9 komponen dalam tri dan perguruan tinggi, baik pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat, yang tentu juga berimplikasi pada standar nasional dikti dari mulai isi proses pembiayaan dan seterusnya saya kira. Dan alhamdulillah peta itu sudah juga mendapat arahan dari Pak Ketua dan dari pimpinan yang lain sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari perencanaan strategis atau perencanaan strategi STAI Silui Bandung, yang mudah-mudahan ini dapat meneguhkan komitmen kita sehingga di mana kita yang dapat kita support untuk melengkapi, sebut saja inilah nih Pak Ketua Prodi, Bu Ketua Prodi barangkali bisa lebih mendorong Ibu Bapak dosen memperoleh haki, dan yang tentu juga masih kita agak rasakan kurang sebab di korlap itu ada juga bagian pelaporan yang terkait dengan partisipasi mahasiswa dalam penelitian dan pengabdian masyarakat. Mohon juga menjadi catatan penting kita yang kemudian nanti menjadi bagian dari program kerja kita ke depan, sehingga insya Allah secara bertahap mimpi besar kita semua yang dipandu oleh Pak Ketua yang sudah sampai 2040 ini insya Allah pada saatnya, dan dengan ikhtiar dan kerja keras dan senantiasa bertawakal kepada Allah, insya Allah akan terwujud. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf barangkali loncat-loncat, tapi berusaha untuk menyampaikan secara sistematis karena pertimbangan waktu dan sebagainya. Saya katakan berlembar-lembar ini, ya alhamdulillah nantilah bisa di share barangkali, terlebih-lebih dokumen resminya saya kira bisa langsung diakses. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pemaparan kerja yang sudah dilakukan oleh kita semua dan yang akan dilakukan oleh kita semuanya, dan tadi mungkin lebih menekankan ke mahasiswa. Salah satunya nilai, memang betul ya. Setelah saya tahu ternyata nilai itu kalau tidak sesuai dengan waktu, nanti yang terdolimi itu mahasiswa. Kenapa? Karena harus open pelaporan kemudian. Nah itu agak sulit ya. Makanya kenapa tadi dikatakan 2016 ke sana itu agak sulit dilacak. Kenapa? Ada lulusannya tapi IPK-nya 0. Gitu kan? Jadi itu memang agak sulit ya. Makanya maaf sekali kemarin kenapa kami agak sedikit melebar kemarin waktu IKA, kenapa mereka itu ingin yang muda-muda jadi ketua. Kenapa? Karena maaf salah satunya mereka mengatakan kami tidak bisa melacak, kami terdolimi gitu. Kata saya sekarang insya Allah kalau yang 2017 ke sini dan ke sini, bahkan dia mengatakan saya kalau mengajak adik, saudara, tetangga takut mendolimi terhadap sekolah kita yang belum formatnya belum eligible. Tapi saya katakan insya Allah sekarang tahun 2017 ke sini itu aman. Nah, 2016 ya, 2016 ke sini insya Allah aman.
Oh begitu, iya kita mulai terus berusaha. Memang semuanya berproses. Nah sekali lagi satu tadi catatan, makanya kami sering, memang saya sering dari dulu ya 2 minggu tapi kita kadang-kadang agak telat ya. Nah ini mohon mungkin saya tekankan juga karena saya sudah tahu, oh ternyata dia bukan hanya kata-kata tapi harus pelaporannya. Jadi setelah ini kemarin Prof juga di grup secepatnya setelah ini langsung bekerja lagi. Nah ya insya Allah, dan seterusnya tadi betul ya di penelitian dan pengabdian ya di kita itu, dan memang bukan hanya kita sebetulnya agak lemah ya, terutama ada tadi betul mahasiswa harus diikutsertakan ya. Itu saja mungkin dari 2 pemateri, dan insya Allah mungkin kita doakan semuanya, dan insya Allah Allahumma yassir wala tu'assir ya fi umurina, dan mudah-mudahan Allah memudahkan semua yang kita cita-citakan yang terbaik, dan mudah-mudahan ini termasuk amal ibadah kita, dan mudah-mudahan termasuk jihad kita. Itu saja mungkin yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan, dan seperti tadi para pemateri mengatakan memang agak loncat-loncat karena waktunya juga ya. Sekali lagi mohon maaf tidak ada pertanyaan atau ada usulan karena waktu juga. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Prof PK1 dan PK2. Sekali lagi mohon tepuk tangan atas mereka. Sekali lagi insya Allah mudah-mudahan semua dibalas oleh Allah lebih baik dunia dan akhiratnya. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.